Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari yang begitu indah, hari yang begitu ceria, hari yang begitu penuh berkah. Kita akan kembali lagi dalam podcastnya Man 8 Jombang. Alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan sosok inspirasi, beliau merupakan sosok yang one package ya. Beliau ini paket komplit. Inspirasi yang paket komplit. Beliau adalah Bapak Dr. Muhajir SPD MAG. Mohon izin Bapak, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat datang di Man 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat religi semuanya, kalau Anda ingin memberikan kritik dan saran di kolom komentar ini, kita tunggu untuk program-program Man 8 yang lebih unggul, yang lebih maju di kemudian hari. Ada pantun dulu Bapak, mohon izin. Jalan-jalan ke kota Jombang, jangan lupa membuat kisah. Selamat datang di podcast Man 8 Jombang yang selalu memberi inspirasi dan syiar madrasah. Welcome to Mr. Dr. Muhajir for coming and joining to our podcast, and he is one of the best inspirator for us for improving madrasah to be a global. Oke, untuk tema kita untuk hari ini, mohon izin Bapak, tema kita adalah tentang peran Kementerian Agama dalam mengembangkan madrasah plus keterampilan Bapak. Studi kasusnya kita yang ada di Man 8 Jombang. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak pandangan Bapak terkait dengan perkembangan madrasah plus keterampilan yang ada di Man 8 ya, khususnya di Man 8 di Jombang ini? Dos pundi Bapak, monggo. Pertama tentunya saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa bangga bisa hadir di acara podcast ini. Jadi hadir dan berbagi barangkali ya. Dan tema yang tadi disampaikan itu sangat penting karena menyangkut masa depan pendidikan madrasah, khususnya bagaimana ketika kita mencoba untuk berintegrasi dengan keterampilan. Ya. Jadi menurut saya Man 8 ini adalah contoh konkret yang patut untuk diapresiasi. Terkait yang disampaikan bagaimana pandangan tentang Man 8 yang sedang punya program keterampilan. Saya melihat ada geliat yang luar biasa di Jombang, terutama melalui peran Man 8 Jombang sebagai pelopor madrasah plus keterampilan. Jadi ini bukti nyata bahwa madrasah itu juga bisa adaptif dan inovatif. Ketika di luar sana ternyata setelah dilakukan berbagai survei barangkali ternyata banyak alumni madrasah itu yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan berbagai alasan tentunya. Dan mereka banyak juga yang begitu lulus dari madrasah aliyah itu ingin bekerja. Dan Man 8 mencoba merespon itu semua dengan memberikan keterampilan kepada anak-anak yang memang mereka tidak meneruskan kuliah itu, yang dengan keterampilan dibutuhkan. Jadi berbagai keterampilan yang disampaikan di sini sangat luar biasa. Jadi Man 8 saya lihatnya tidak hanya fokus pada bagaimana anak-anak itu punya prestasi di bidang akademik dan keagamaan, tapi juga mencoba mempersiapkan atau membekali siswa dengan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Alhamdulillah gitu ya. Karena pada dasarnya kita juga ada seremonial untuk pemberangkatan anak-anak kita magang Pak. Jadi harapan kita juga memang anak-anak ini bisa kompleks dari segi pengetahuan secara kognitif, anak-anak juga bisa berdigitalisasi dan juga tentunya yang mau kerja akan kita arahkan ke keterampilan tadi. Nah, jadi untuk sobat religi yang belum mendaftar nih di Man 8 Jombang, ini kuota ini masih tinggal sedikit ya, segera mungkin karena ini kita akan close period untuk di bulan Juli ini. Monggo bergabung dengan Man 8, kita kembangkan madrasah plus keterampilan ini berkembang di mana-mana. Seperti itu, Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Bapak, apa sih Pak Nyun Sewu terkait dengan peran Kementerian Agama dalam membina dan mengembangkan madrasah plus keterampilan seperti Man 8? Monggo. Kementerian Agama kan hadir sebagai pengarah dan pembina. Jadi kami sudah menyediakan segala regulasi kebijakan terkait dengan program madrasah aliyah plus keterampilan. Memang kita punya keterbatasan ketika di sekolah sudah ada sekolah menengah kejuruan, tapi madrasah itu sangat terbatas sekali. Jadi makanya
merespon kondisi di masyarakat yang sekali lagi tadi saya sampaikan, banyak alumni kita yang tidak mau dan tidak mau meneruskan kuliah. Okay. Mereka maunya bekerja dengan berbagai alasan tentunya. Sekali lagi saya melihatnya ya ini sesuatu yang luar biasa. Peran Kemenag tentunya mengarahkan, membina dan mencoba memfasilitasi dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan. Jadi ada banyak program yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama untuk mensukseskan program Madrasah Aliyah Plus Keterampilan ini, sehingga kita berharap tujuan yang memang digagas oleh madrasah kita ini nanti benar-benar bisa mempersiapkan alumni yang berkualitas, mereka siap di dunia kerja, tentunya tetap dengan kekhasan madrasah. Mereka punya perilaku sopan santun dan akhlak yang terpuji gitulah. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya ini Bapak, terkait dengan program prakerin kita nih. Bagaimana sih Pak Kementerian Agama ini mendukung program prakerin yang ada di Manlapan? Ini kan tahun kedua Bapak, dan insya Allah alhamdulillah tahun kedua ini siswa kita lebih banyak yang kita kirim ke Dudi atau dunia industri. Kita ada 20 insya Allah ada 20 dunia industri yang siap menampung terkait dengan program-program magang anak-anak selama 2 tahun. Monggo Bapak. Prakerin atau praktek kerja industri kan menurut saya sesungguhnya memang merupakan jembatan penting antara siswa dan dunia industri. Kami di Kemenag tentunya mendorong kepada madrasah-madrasah aliyah yang punya program keterampilan ini untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di sekitar madrasah. Karena sekali lagi dengan prakerin itu kan bisa memberikan pengalaman nyata kepada anak-anak bagaimana sesungguhnya ketika mereka berada di situasi kerja yang sebenarnya, tidak hanya sekedar teori yang mereka dapatkan ketika di kelas. Jadi pengalaman nyata bagaimana mereka berinteraksi, bekerja, memiliki tanggung jawab, membangun kedisiplinan kan nanti bisa kita lihat ketika mereka melaksanakan prakerin itu. Jadi prakerin ini saya berharap tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar bisa memberikan pengalaman nyata kepada putra-putri kita yang memang ambil di program keterampilan ini. Siap. Jadi intinya memang program prakerin ini sudah didukung penuh oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang tentunya biar kita lebih berkembang Pak ke depannya seperti itu. Oke. Ini Bapak, pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana sih Pak Kementerian Agama ini bisa mengevaluasi terkait dengan keberhasilan madrasah plus keterampilan seperti di Manlapan Jombang? Jadi saya melihat begini Pak sekalian Mas. Jadi keberhasilan dari kualitas lulusan apakah mereka nanti terserap kerja, berwirausaha atau melanjutkan studi itu kan harus dievaluasi. Kalau katakanlah kita sekarang punya prakerin, bagaimana sesungguhnya ketika kita mengirimkan anak-anak untuk praktek di dunia kerja mereka, di dunia usaha, dunia industri ada sekitar Manlapan ini, ketika mereka bekerja seperti apa? Apakah bekal-bekal yang diberikan oleh Manlapan ketika di kelas itu bisa diimplementasikan oleh mereka? Dan kita berharap ketika kita mengirimkan anak-anak di prakerin itu juga nanti ada saran masukan dari anak-anak. Jadi harusnya menurut mereka ketika mereka praktek di lapangan kerja sesungguhnya itu bekal yang diberikan oleh madrasah itu kurangnya di mana? Itu adalah bagian dari evaluasi kita agar program kita itu semakin berhasil. Jangan lupa juga kita perlu ada saran, masukan, respon dari pemilik industri, dunia usaha dunia industri itu. Jadi menurut mereka apa yang harus kita sempurnakan ketika kita di madrasah kita ini punya program keterampilan itu. Jadi ketika madrasah sudah punya program, kemudian kita coba cari informasi dari anak-anak termasuk dari pelaku usaha itu, kira-kira saran perbaikan untuk pengembangan kita ke depan seperti apa. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan itu tentunya saya akan yakin bahwa program yang kita buat ini, yang kita inisiasi menjadi madrasah plus keterampilan nanti benar-benar akan bisa menjawab tantangan masyarakat ini. Nah ini poin pentingnya Sobat Religi, saya nangkepnya memang
Bapak Muhajir ini memang support sekali dengan program keterampilan yang ada di Man 8. Jadi apapun yang berhubungan dengan pengembangan terkait dengan kemampuan anak-anak dan juga mapping mereka mau kemana sih, mereka mau kuliah, mereka mau kerja, kita sudah punya konsep yang nyata dan itu sudah kita realisasikan gitu di dalam pembelajaran di madrasah ini. Ini pertanyaan terakhir Bapak ya, soal pertanyaan ini. Ini nggak ada minumnya ini. Apa-apa. Nyun saya Pak nggak ngapunten. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bapak, apa sih pesan Bapak kepada peserta didik dan juga guru-guru Man 8 Jombang ini sebagai madrasah plus keterampilan yang bisa jadi pionir Bapak ya di Kabupaten Jombang? Monggo Bapak. Pertama kepada para siswa, saya berharap momentum prakeren ini bisa dimanfaatkan betul karena kalian anak-anak adalah generasi madrasah yang diharapkan bisa mandiri, kemudian kreatif dan produktif. Jangan ragu bermimpi, gantungkan keinginan mimpi kalian, cita-cita kalian setinggi langit, karena dari situ insya Allah kalian akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Manfaatkan momentum ketika kalian berada di dunia usaha, dunia industri yang itu nyata, kalian hadapi itu sebagai pengalaman yang akan mengantarkan kalian pada kesuksesan nanti ketika kalian lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 8 Jombang ini. Dan kepada Bapak Ibu guru, teruslah menjadi pelita, teruslah menjadi inspirasi, motivasi bagi putra-putri kita. Kita harus terbuka pada perubahan. Bapak Ibu guru adalah motor penggerak keberhasilan madrasah keterampilan. Di samping itu tentunya buat sekalian para Bapak Ibu guru, kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan dan regulasi. Jadi sekarang kita punya tagline madrasah maju bermutu mendunia. Kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Kita tidak mungkin akan menjadi madrasah yang mendunia. We can be a global madrasah if we can speak with the foreign language. Dan di madrasah kita sudah diajarkan ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Tentunya kita harus memaksimalkan proses pembelajaran di madrasah kita sehingga after graduate from this madrasah at-tullab kulluhum yatakalamuna bil Arabiyyah atau bil Inggrisiyah. Jadi kita berharap begitu. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mempersiapkan generasi kita, generasi muda kita menjadi pemimpin-pemimpin nanti ketika Indonesia berada di Indonesia Emas tahun 2045. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan sudah habis Bapak. Thank you so much for coming to our podcast because you have given us a lot of inspiration to embrace all of the public to know what kinds of our programs. Actually, we have 5 skill programs. So every single person who wants to join to Man 8 Jombang, we wait for your apply for your submit your document for doing together with us. Terima kasih Bapak G. Ada pantun nih Bapak nih. Jalan-jalan usai sudah hari ini. Tidak lupa membuat kasih dan canda. Terima kasih Bapak Muhajir hari ini. Semoga selalu menginspirasi dan memberikan makna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Sobat Religi hari ini. Kami tetap menunggu kritik dan saran dari panjenengan semuanya di kolom komentar ini. Dan ikuti terus di sosial media kami, ada di TikTok, Instagram, YouTube. Semua Anda ikuti untuk tahu update dari program-program yang ada di Man 8 Jombang. Akhir kata dari kami, Kementerian Agama maju bermutu mendunia. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.